Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Dalam video kali ini kita akan membahas soal ASPD MKKS SMP MTS Provinsi DIY paket 1. Soal yang pertama. Pertanyaannya, makna kata aktivitas pada teks tersebut adalah jadi kita harus mengetahui kata aktivitas sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Menurut Dr. Yunantika, tenaga medis Gajah Mada Medical Center, upaya pengendalian penularan coronavirus melalui pengetahuan terbatas kegiatan masyarakat PTKM bisa berhasil jika masyarakat berperan aktif dengan menaati imbauan dan meminimalkan aktivitas di luar rumah. Nah, makna kata aktivitas di luar rumah ini apa ya? A. Keberadaan, B. Keinginan, C. Kegiatan, D. Kerjaan. Pasti kalian sudah tahu ya aktivitas di luar rumah, yaitu ya jawabannya adalah C. Kegiatan. Soal nomor 2. Pertanyaannya, tujuan penulisan teks tersebut adalah. Nah, jadi yang ditanyakan tujuan, kita harus membaca kalimat ini secara utuh agar mengetahui apa tujuan dari penulisan. Penularan coronavirus dapat melalui droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karena itu, masker dikenakan untuk melindungi seseorang dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain. Bahkan untuk meyakinkan betapa pentingnya masker, pada era pandemi ini ada slogan yang berbunyi, "Maskerku melindungiku dan dirimu." Nah, di sini sudah ada ya, karena ini tentang sebuah peringatan tentang masker. Oke? Jadi jawabannya apa ya, Nana? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Mengajak semua orang agar menggunakan masker. Soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah. Jika yang ditanya ide pokok, pasti kalian tidak asing lagi ya dengan cara Dewal Inhil, yaitu deduktif di awal dan induktif di akhir. Kita hanya melihat kalimat yang berada di awal kalimat sama yang ada di akhir, ya. Nah, ketika kita melihat di akhir tidak ada kata-kata kesimpulan atau konjungsi seperti oleh karena itu, oleh sebab itu. Jadi dengan demikian, maka otomatis tidak merupakan kalimat utama. Jadi kalimat utama di sini berada di awal paragraf ya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin COVID-19 karena jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas. Nah, pilihannya yang mirip dengan kalimat yang tadi saya ucapkan adalah, nah, benar sekali, yaitu tentang prioritas pemberian vaksin coronavirus. Oke? Soal nomor 4. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah. Jadi nanti kita harus membaca ya ini secara utuh, lalu pilihannya yang sesuai dengan teks tersebut adalah begitu ya. COVID-19 bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status, dari rakyat biasa hingga pejabat. Meskipun semua bisa terjangkit virus ini, respon tubuh tiap-tiap orang berbeda. Ada yang reaksi atau gejalanya ringan, sedang, dan parah hingga memerlukan perawatan khusus dan harus berada di ruang HCU. Namun, ada juga orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. OTG, orang tanpa gejala, dapat dikatakan suatu keberuntungan bagi dirinya, tetapi bisa membahayakan orang di sekitarnya. Mari kita lihat
pernyataan mana yang ada di dalam teks? A. Coronavirus menyerang seorang yang mengabaikan protokol kesehatan. Di sini menyerang seseorang di sini ya, yang mengabaikan protokol kesehatan tidak ada. B. Semua orang memiliki reaksi sama, memerlukan perawatan. Memiliki reaksi sama padahal gejalanya berbeda. C. Orang tanpa gejala tidak mempan serangan coronavirus. Di sini ada kata tidak mempan serangan coronavirus. Padahal di sini tidak dijelaskan ya. Nah, jadi otomatis jawabannya adalah D ya Nana. Orang tanpa gejala membahayakan orang di sekitarnya. Berada di kalimat terakhir. Lanjut soal nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat teks tersebut ditandai nomor. Nah, jika kalian sudah memperhatikan video-video sebelumnya, hubungan sebab akibat itu ada karena dan akibatnya sehingga. Jadi kalian hanya mengetahui konjungsi ini ya, karena akibatnya sehingga. Atau kalau besok yang ditanyakan adalah konjungsi pertentangan, kalian ingat-ingatnya adalah napas teman. Ada namun, padahal, sedangkan, tetapi, melainkan, akan tetapi. Ini hanya sebagai wawasan kalian ya, jika besok yang ditanyakan adalah konjungsi pertentangan. Yuk kita cari yang ada karena, akibatnya, dan sehingga. Kalimat nomor 1 kita temukan ada kata sehingga. Jadi nanti jawabannya yang harus ada nomor 1. Jawaban C dan jawaban D sudah salah ya, karena tidak ada nomor 1. Sedangkan nomor 2 kita lihat apakah ada konjungsi sebab akibat. Ternyata tidak ada. Kita lihat 1 dan 4. Jainul mengatakan bahwa warga sadar status Gunung Merapi masih siaga sehingga. Nah, di sini ya ada kata sehingga lagi. Jadi, otomatis jawabannya adalah 1 dan 4. B ya, Nana. Soal nomor 6, cermati poster tersebut. Kalimat yang mewakili isi poster tersebut adalah, di sini ada tulisan di dalam poster yaitu terpenjara di rumah lebih baik daripada di ruang isolasi. Social distancing untuk cegah COVID-19. Maksudnya adalah ketika kita tidak memiliki keperluan yang mendesak di luar rumah, kita mendingan berada di rumah ketimbang kita harus terkena COVID-19, begitu ya. Nah, yuk kita cari. A. Masyarakat diberitahu bahwa suasana ruang isolasi seperti penjara. Tidak hanya memberitahu bahwa ruang isolasi itu seperti penjara, bahkan lebih parah. B. Masyarakat diajak untuk tinggal di rumah saja agar terhindar dari COVID-19. Di sini ya, lebih baik di rumah. Oke, kita lewati dulu di sini. C. Masyarakat diberitahu agar menjauh dari ruang isolasi, tidak hanya diminta untuk menjauh. D. Masyarakat diajak menjaga jarak ketika berada di ruang isolasi. Di sini tidak ada sama sekali kaitannya. Jadi jawabannya adalah B ya, Nana. Soal nomor 7. Pertanyaannya adalah situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut ditandai dengan nomor kemungkinan. Situasi yang muncul ketika ada suatu berita seperti di dalam teks berikut. Listio Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Januari 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 9.30 WIB. Seusai dilantik, Sigit mengungkapkan akan segera menjalankan program yang sebelumnya telah disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Sigit mengungkapkan keinginannya untuk meniadakan tilang lalu lintas di jalan. Ini ya, keinginannya meniadakan tilang lalu lintas di jalan.
Dia ingin nantinya Polantas hanya bertugas di jalan, hanya fokus menjalankan tugas mengatur lalu lintas. Sementara itu penilangan tetap ada, tetapi dilakukan secara otomasi melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Nah, situasi apa sih yang muncul? 1. Pelanggaran peraturan lalu lintas oleh masyarakat meningkatkan karena tilang ditiadakan. Ini kurang ya. 2. Kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas meningkat karena Polantas yang bertugas di jalan lebih fokus menjalankan tugas mengatur lalu lintas. Oke, ini adalah situasi yang mungkin terjadi karena di sini ya masyarakat lebih nyaman karena polisi bisa hanya mengatur tugas di jalan. 3. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi meningkat karena berkurangnya potensi polisi dalam penyalahgunaan kewenangan di sini ya. Oke, karena ketika sudah ditiadakan ya penilaian interaksi anggota itu masyarakat lebih percaya. Oke, nomor 3 bisa jadi. 4. Sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan program tersebut. Ini tidak ada kata dirugikan ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 3. C ya anak-anak. Soal nomor 8. Pertanyaannya adalah ringkasan isi teks tersebut. Yang tepat adalah kalian harus bisa ya menjawab soal ringkasan dengan cara garutan, yaitu gagasan utama disusun secara berurutan. Kita melihat paragraf yang pertama, kalimat terakhirnya tidak ada konjungsi yang menunjukkan suatu kesimpulan ya. Jadi kalimat utamanya ada di walaupun dance challenge TikTok terkesan sederhana dan tidak membutuhkan banyak energi, tren yang satu ini juga baik untuk kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di sini ya kalimat utamanya. Lalu nanti kita tambahkan di paragraf kedua. Paragraf kedua, gagasan utamanya juga berada di awal kalimat, yaitu selain itu, tren yang satu ini merupakan salah satu sumber hiburan yang mudah diakses selama masa pandemi. Jadi, TikTok itu bisa untuk kesehatan baik fisik maupun mental dan juga sebagai sumber hiburan. Begitu ya, kita cari jawaban yang ada garutannya. A. TikTok yang terkenal dengan dance challenge orang-orang yang semula ini tidak ada. Salah. B. Dance challenge TikTok menjadi penyegaran di tengah gempuran. Ini juga salah. C. Walaupun terkesan sederhana dan tidak membutuhkan banyak energi, dance challenge TikTok baik untuk kesehatan secara fisik maupun mental. D. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental, dance challenge TikTok juga merupakan hiburan mudah diakses selama masa pandemi. Jadi jawaban yang tepat sudah kelihatan ya. Apa anak-anak? Jawabannya adalah D ya. Soal nomor 9. Pertanyaannya adalah simpulan isi teks tersebut adalah, nah anak-anak, ciri-ciri simpulan yang tepat itu harus mencakup keseluruhan, bukan perbagian ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Sleman memperkirakan cuaca ekstrim pada puncak musim hujan tahun 2021 di wilayah DIY akan mulai pada akhir Januari hingga pertengahan Februari. Perakiraan potensi cuaca ekstrim tersebut menunjukkan bahwa kondisi dinamika atmosfer tidak stabil dalam beberapa hari ke depan. Hal itu dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Yogyakarta. Selain itu, kondisi tersebut juga disebabkan oleh munculnya pusat tekanan rendah di Australia bagian utara dan munculnya
sirkulasi siklonik di barat Sumatera Utara dan timur Kalimantan. Nah, keseluruhan dari isi ini ya secara subjektif dari pendapat seorang, simpulan itu apa sih? A. Cuaca ekstrim terjadi di DIY sepanjang bulan Januari sampai dengan Februari. Ini belum mewakili ya keseluruhan. B. Diperkirakan pertengahan Februari adalah puncak musim penghujan. Ini pun juga belum mewakili keseluruhan. C. Masyarakat DIY hendaknya waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem. Oke, bisa jadi ya. Karena apa? Karena di sini ada atmosfer tidak stabil ke depannya. Oke. D. Perkiraan potensi cuaca ekstrim yang terjadi di DIY dikeluarkan oleh BMKG. Ini pun juga tidak mewakili keseluruhannya. Jadi jawabannya adalah C ya, anak-anak. Soal nomor 10, pertanyaannya kalimat yang berupa fakta ditandai dengan nomor. Tentunya kalau kalian berbicara tentang fakta, pasti sudah tahu ya, fakta itu merupakan keadaan yang sudah pasti atau yang benar-benar terjadi. Ada buktinya, ada penelitiannya, seperti itu ya. Yuk kita lihat per kalimat. 1. Jeruk merupakan salah satu buah yang sangat populer. Ini merupakan suatu pendapat ya. 2. Jeruk hampir dapat ditemui di berbagai belahan dunia. Hampir, oke? Ini juga tidak. 3. Jeruk terdiri atas berbagai jenis seperti jeruk manis, jeruk nipis, lemon, dan jeruk bali. Oke, ini sudah pasti ya, dan memang benar-benar ada. 4. Jeruk memiliki lebih dari 170 fitokomia dan 60 flavonoid. Oke, jadi jawabannya adalah 3 dan 4. D. Soal nomor 11, pertanyaannya adalah perbedaan bahasa kedua kutipan teks laporan tersebut adalah menggunakan A. Kalimat aktif dan kalimat pasif, B. Ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, C. Kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama, D. Kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kalian tentunya sudah tahu ya, kalimat aktif adalah cirinya menggunakan imbuhan me, kalimat pasif cirinya menggunakan imbuhan di. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang sebuah laporan atau suatu berita, sedangkan ragam bahasa non formal adalah bahasa tidak baku. Kata ganti orang kedua seperti Anda, kamu. Kata ganti orang pertama seperti kata saya, aku. Oke, kalimat majemuk dan kalimat tunggal juga pun ada penjelasannya di video sebelumnya. Yuk kita baca teks yang pertama. Yogyakarta terdiri atas 5 kabupaten atau kota dengan variasi budaya dan kondisi wilayah yang beragam. Masing-masing kabupaten kota di Yogyakarta mempunyai kekhasan budaya dan tradisi serta kondisi geografis yang berbeda. Ada wilayah kota dengan fasilitas penunjang yang modern. Ada pedesaan dengan ragam budaya tradisional yang terjaga, perbukitan yang sejuk dan wilayah pantai yang indah. Teks 2 tidak lengkap kayaknya jika kamu berkunjung. Kayaknya sudah kelihatan ya di sini, kayaknya merupakan ragam bahasa non formal. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu B ya Nana. Soal nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut menggunakan urutan. Nah, di sini ada kata urutan. Jadi nanti per kalimatnya menggunakan urutan apa sih? Seperti itu ya. Jadi harus tetap dibaca semua kalimatnya kalau yang ditanyakan adalah urutan. Teks 1. Hujan di sebagian besar wilayah Yogyakarta menyebabkan bencana alam di beberapa lokasi. Banjir dan tanah longsor melanda beberapa wilayah di Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul. Wilayah tersebut terkena dampak paling parah karena secara geografis sebagian wilayah berupa perbukitan. Oke, di sini ada kata karena.
Teks 2, matahari telah meninggikan ketika kami tiba di lokasi kunjungan. Matahari telah tinggi. Pada pukul 11 kami beramai-ramai mengikuti pemandu yang menjelaskan objek. Hal-hal penting yang kami catat sebisanya sebagai bahan pembuatan laporan di sekolah. 1 jam kemudian kami berteduh di bawah pepohonan untuk melepas lelah. Jadi teks 1 dan teks 2 menggunakan urutan apa ya? A. Sebab akibat dan waktu. B. Waktu dan sebab akibat. C. Ruang dan waktu. D. Peristiwa dan ruang. Kira-kira di sini yang sudah saya garis bawahi termasuk apa ya jawabannya? Ingat tidak? Kata karena atau konjungsi karena merupakan konjungsi sebab akibat. Sedangkan di sini setiap kalimatnya mengandung urutan waktu. Jadi jawabannya adalah A ya Nana. Soal nomor 13. Pertanyaannya adalah bukti bahwa Suli selalu tepat waktu terdapat pada kalimat nomor. Oke. Buktinya tepat waktu. Suli melirik jam dinding di kamarnya. Paling lambat 30 menit lagi tugas dari Bu Tuti harus sudah terkirim. Akhirnya kurang 2 menit dari batas waktu pengumpulan, tugas sudah terkirim ke surel Bu Tuti. Suli menghembuskan nafas lega. Nah, di sini ada kata akhirnya kurang 2 menit. Di sini menandakan bahwa Suli mengirimkannya sebelum waktu selesai. Oke? Jadi bukti bahwa tepat waktu nomor 2. 3. Sebenarnya Bu Tuti tidak akan marah jika ada yang sedikit terlambat dalam mengumpulkan tugas. 4. Namun bukan kebiasaan Suli untuk menunda pekerjaan. Di sini ada kata tidak menunda pekerjaan itu bukan kebiasaan dari Suli. Berarti Suli termasuk tepat waktu dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C ya anak-anak. 14. Peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah. Nah, nanti kita mencari peristiwa yang ada di dalam teks, yang sesuai di dalam teks, begitu ya. Sehabis mandi, Rasti disibukkan dengan jerawat yang berjajar di dahinya. Dibersihkannya wajahnya dengan hati-hati, dioleskannya krim khusus pemberian temannya yang konon manjur itu di dahinya. Sudah 2 hari ini ia memakainya. Dilihatnya cermin di depannya, ia bingung bagaimana mesti menyamarkan jerawat itu. Dicobanya berbagai cara agar jerawat itu tak nampak bagai pulau-pulau di lautan. Lalu dilihatnya jam mejanya. Ia terkejut. Rasti mengetuk pintu ruang pertemuan. Samar-samar didengarnya pertemuan sudah dimulai. Hatinya berdebar-debar, takut dimarahi bosnya. Apa salahnya nanti? Apa alasannya nanti? Apakah harus jujur kalau sibuk mengurusi jerawat? Ia merasa jerawat telah mengacaukan hidupnya. Jadi, apa sih yang terjadi? A. Wajah Rasti penuh dengan jerawat dan hidupnya kacau. B. Rasti terlambat datang ke pertemuan dan dimarahi bosnya. Belum dimarahi ya, kan dia hanya takut kalau dimarahi oleh bosnya. C. Jerawat di wajah Rasti membandel dan Rasti bingung mengatasinya. Oke. D. Karena sibuk mengurusi jerawat di wajahnya, Rasti terlambat ke pertemuan. Jadi, peristiwa yang terdapat dalam kutipan tersebut apa ya? Jawabannya adalah D ya. Karena sibuk mengurusi jerawat di wajahnya, Rasti terlambat datang ke pertemuan. Soal nomor 15, alasan ayah meminta aku membaca buku cerita adalah untuk kenapa tokoh aku diminta untuk membaca buku oleh ayahnya. Saat libur kenaikan kelas, ayah memintaku tetap belajar.
bukan belajar dengan membaca buku pelajaran, tetapi membaca buku-buku yang lain. Ayah memintaku membaca buku-buku cerita seperti novel, biografi, dan kumpulan cerpen. Ayah paling senang kalau aku membaca riwayat hidup orang-orang hebat. Kata ayah, bukan tentang kehebatannya yang mesti diingat, yang mesti direnungkan adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesulitan itu pupuk keberhasilan. Semua kesusahan itu menjadi lembaran kebahagiaan. Itulah caranya belajar tentang kehidupan. A. Belajar tentang kehidupan. B. Mendapatkan kebahagiaan. C. Mengetahui kesulitan diri sendiri. D. Memecahkan kesulitan orang lain. Tentu mudah ya. Jawabannya adalah A ya, belajar tentang kehidupan. Soal nomor 16. Latar suasana. Kutipan cerita tersebut adalah latar suasana, yaitu keadaan apa yang sedang terjadi. Pasti nanti ada kata kuncinya ya. Sum, termenung. Tinggal 2 hari lagi harus bayar kontrakan, tapi uang masih kurang 200.000. Kemana harus mencarinya? Pinjam sama Bu Chandra lagi tak mungkin. Minggu kemarin dia sudah diberi uang bonus plus uang untuk beli obat anaknya. Nggak tahu diri namanya. Suaminya seorang sopir bus. Belum tentu bawa pulang uang. Jalan makin padat. Ribuan motor memenuhi jalanan. Sum memegangi kepalanya yang terasa pening. Oke? Sum termenung. Terus Sum memegangi kepalanya yang terasa pening. Jadi A. Panik, B. Sedih, C. Murung, D. Bingung. Oke, jawabannya sudah tepat ya, yaitu bingung. Sudah dijelaskan di sini termenung, kepalanya pusing ya, karena tidak bisa memenuhi uang kontrakan, kurang 200.000.